pagi para siswa SMA baru SMA Virgo Fidelis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang panduan akademik SMA Virgo Fidelis tahun pelajaran 2020-2021. Sebagai pertanyaan awal, tentu ketika Anda di SMP, Anda mengikuti pembelajaran di sekolah. Pertanyaan pertama, masih ingatkah Anda bahwa 1 jam pelajaran di SMP itu berapa menit? Yang kedua, Anda belajar di SMP 1 minggu berapa jam pelajaran? Yang ketiga, Anda ikut ekstra apa saja? Yang keempat, apa saja yang dinilai oleh Bapak Ibu guru Anda? Yang kelima, apakah Anda tahu prosedur penilaian dan aturan kenaikan kelas? Mungkin ada yang ingat, ada yang tidak. Baik, kita akan lanjut pada materi berikutnya. Secara khusus berarti materi akademik di sini saya akan menyampaikan 5 hal. Yang pertama kegiatan intrakurikuler, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, yang ketiga tentang sistem penilaian, yang keempat tentang aturan kenaikan kelas dan peminatan, dan yang terakhir tentang kalender pendidikan. Kita mulai dengan yang pertama. Kalau kita berbicara tentang kegiatan intrakurikuler di SMA, maka 1 minggu itu ada 45 jam pelajaran, dimulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, karena kita menggunakan 6 hari sekolah. Karena kita masih dalam masa pandemi coronavirus, maka dalam 1 minggu kita hanya akan belajar 24 jam pelajaran, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Masing-masing hari hanya 4 jam pelajaran. Tentu dengan kombinasi antara tatap muka dengan pembelajaran daring. Pertanyaan berikutnya, ketika di SMA berarti Anda akan mengikuti mata pelajaran apa saja? Yang pertama ada 13 mata pelajaran wajib. Yang kedua ada 2 mata pelajaran lintas minat. Yang ketiga ada mata pelajaran muatan lokal, yaitu bahasa Jawa. Dan yang terakhir adalah mata pelajaran kemarsudirian, sehingga total ada 17 mata pelajaran. Berikutnya, dari semua mata pelajaran itu Anda bisa melihat distribusi alokasi waktunya pada materi yang sudah disampaikan. Sebagai contoh, dari 17 mata pelajaran itu, mata pelajaran yang jumlah jamnya paling banyak adalah bahasa Indonesia dan matematika. Seminggu masing-masing bisa 4 jam pelajaran. Sedangkan yang paling sedikit adalah mata pelajaran kemarsudirian, di mana 1 minggu hanya ketemu 1 jam pelajaran. Baik, para siswa yang terkasih, perlu saya sampaikan tentang KKM, kriteria ketuntasan minimal. Di SMA Virgo Fidelis, KKM semua mata pelajaran sama dengan 70. Tabel predikatnya nanti silakan lihat di panduan. Berarti nilai 70 predikatnya C.
dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sekarang saya masuk kegiatan ekstrakurikuler. Khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler ada dua macam, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Khusus untuk Anda kelas 10, berarti Anda harus ikut ekstrakurikuler wajib pramuka. Dan yang kedua, Anda harus memilih satu ekstra pilihan. Pilihannya apa saja? Mulai dari basket, futsal, karate, paduan suara, karawitan, band, tari, biola, angklung dan kulintang, voli, videografi atau fotografi, dan yang terakhir kir. Sampai di sini kalau Anda belum jelas, nanti silakan Anda tanyakan pada Bapak Ibu guru. Berikutnya kita masuk bagian penilaian. Yang pertama, pertanyaannya adalah siapa yang menilai? Secara prinsip ada 3 yang harus menilai. 1, pendidik, yaitu bapak atau ibu guru. Yang kedua, sekolah. Dan yang ketiga, pemerintah. Nah, kali ini saya akan bicara 2 bagian pertama, yaitu pendidik dan sekolah. Aspek apa saja yang dinilai? Bapak Ibu guru itu akan menilai 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk semua mata pelajaran. Sedangkan sekolah itu menilai kepribadian. Pertanyaannya, nilai kepribadian diambil dari mana? Nilai kepribadian diambil dari gabungan seluruh nilai sikap semua mata pelajaran. Kalau Anda bertanya berikutnya, bagaimana Bapak Ibu guru menilai sikap? Bapak Ibu guru akan menilai sikap Anda, para siswa, pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Pertanyaan berikutnya mungkin Anda akan bertanya, apa fungsinya wali kelas? Apa fungsinya guru konseling? Wali kelas dan konseling itu sebagai penilai penunjang sikap. Saya ulangi, wali kelas dan konseling itu sebagai penilai penunjang untuk nilai sikap. Selain menilai sikap, Bapak Ibu guru juga harus menilai pengetahuan. Tentu Anda tidak asing lagi dengan yang namanya tes tertulis, tes lisan, dan berbagai macam tugas. Itu untuk menilai pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bagaimana menilai keterampilan? Bapak Ibu guru akan menilai pada aspek keterampilan dengan mengamati kegiatan Anda dalam melakukan segala sesuatu pada saat proses pembelajaran. Nah, lengkapnya nanti silakan baca pada panduan yang dilampirkan. Berikutnya saya akan masuk bagaimana seseorang dikatakan naik kelas. Ini yang kadang-kadang harus dikatakan dari awal supaya nanti tidak terjadi salah tafsir antara sekolah dengan Anda atau dengan orang tua. Secara detail Anda bisa membaca, tetapi secara prinsip ada 4 aspek dasar yang harus dipenuhi. 1, berarti harus mengikuti kegiatan pembelajaran baik semester 1 dan semester 2. Yang kedua, harus punya nilai sikap minimal baik. Yang ketiga, punya nilai ekstrakurikuler. Dan yang keempat,
tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang kurang dari KKM. Pertanyaannya sekarang, bagaimana KKM-nya? Tadi di awal sudah disampaikan di depan, KKM setiap mata pelajaran 70. Nah, kalau Anda pengen tahu bagaimana cara ngitungnya, silahkan lihat di panduan berikutnya. Ada 3 contoh perhitungan, nanti silahkan cermati satu persatu. Kesimpulannya ada di kolom paling kanan. Seseorang itu dikatakan naik atau tidak naik. Ada 3 macam perhitungan, nanti silahkan dilihat sendiri. Terakhir, para siswa yang terkasih, saya harus menyampaikan ini. Dan ini biasanya yang ditunggu-tunggu, yaitu tentang kalender pendidikan. Baik ini nanti kegiatan masih dalam masa pandemi atau kegiatan reguler, maka kalender ini pasti akan tetap dijalankan. Yang pertama, ulangan tengah semester 1 akan dilakukan pada bulan September tanggal 21 sampai 29. Kemudian penilaian akhir semesternya tanggal 30 November sampai dengan tanggal 8 Desember. Sedangkan untuk ulangan tengah semester kedua tanggal 8 sampai 18 Maret. Sedangkan penilaian akhir tahunnya 31 Mei sampai dengan 8 Juni. Tolong tanggal-tanggal ini diperhatikan supaya jangan sampai ada yang terlewat. Yang kedua, tentang libur sekolah, ini biasanya yang ditanya-tanyakan. Secara khusus ada beberapa semacam libur sekolah. Yang pertama, tanggal 31 Juli itu ada libur Idul Adha, tanggal 17 ada libur peringatan HUT RI, tanggal 20 ada tahun baru Hijriah. Dan khusus ini sekolah kita tanggal 4 Oktober itu peringatan wafat Santo Fransiskus. Terakhir tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari itu libur. Nah, ini yang bagian paling akhir saya harus menyampaikan supaya nanti ketika Anda dan orang tua atau wali tidak bertanya-tanya lagi kapan harus datang ke sekolah, sebagai ancar-ancar atau sebagai panduan pembagian laporan hasil belajar. Itu yang pertama hari Sabtu tanggal 10 Oktober dan yang kedua hari Jumat tanggal 18 Desember. Demikian para siswa yang terkasih tentang informasi akademik yang perlu Anda ketahui di tahun pelajaran ini. Sekian, terima kasih, salam sehat.